إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, tidak hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita, dan tidak ada hal lain, ya, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita merupakan fasilitas yang mestinya kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita gunakan dalam rangka untuk apa? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu kita mendapatkan keberkahan dari nikmat itu, maka nikmat itu kita manfaatkan, ya, kita gunakan dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah sebaliknya. Kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika sebuah kenikmatan, ya, ketika kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sudah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah apa? Tidak amanah di dalam menggunakan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ya, karena semua kenikmatan yang diberikan kepada kita memang Allah perintahkan kita untuk menggunakannya, tapi pada tempatnya. Ya, pada tempatnya dengan cara yang benar. Oleh karena itu, bagaimana agar kenikmatan yang diberikan kepada kita itu bisa mendatangkan keberkahan? Maka kenikmatan itu kita gunakan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Kemudian salawat taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada semua orang, setiap orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, hingga akhir zaman. Baik, teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan ini, ya, kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan, ya, lanjutan dari bahasan kita kemarin, ya. Dan kita masih dalam pembahasan tasyabbuh, ya. Tasyabbuh pada orang kafir, dan sekarang kita masuk pada bahasan tasyabbuh pada orang kafir di dalam haji, di dalam jenazah, dan di dalam masalah kuburan, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang tasyabbuh di dalam bab haji, ya, tasyabbuh di dalam jenazah, dan tasyabbuh di dalam masalah kuburan. Tentu yang pertama yang akan kita bahas, teman-teman sekalian, itu masalah berkaitan dengan masalah tasyabbuh pada orang kafir dalam bab haji, ya. Ya, tasyabbuh di dalam bab haji, ya. Kenapa ada tasyabbuh di dalam persoalan haji? Karena memang, ya, dulu di zaman, ya, sebelum datangnya Islam, ada beberapa ritual, ya, misalkan ritual di dalam haji yang dimodifikasi oleh orang belakangan, gitu kan? Seperti lafaz talbiyah yang diubah kemudian, ya, atau misalnya ketika apa namanya, ketika tawaf, ya, hanya boleh menggunakan pakaian yang berasal dari Mekah, ya. Kalau nggak bisa beli karena mahal, maka dia tawaf dengan cara telanjang. Ini adalah cara-cara atau metode, ya, berhaji yang berasal dari kebiasaan jahiliyah begitu. Dan Islam datang kemudian untuk menghapus itu semua, ya, untuk menghapus itu semua dan mengembalikan tata cara haji sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebelumnya begitu. Makanya di dalam haji, ya, Nabi alaihi salatu wasallam, ya, memberikan sebuah
apa namanya, rambu-rambu kepada kita. Kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Ya, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah haji ataupun umroh itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, ataupun dimodifikasi. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah haji atau umroh adalah ibadah yang tauqifi, ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, ataupun dimodifikasi, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ini adalah di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, begitu kan? Ya, memodifikasi ibadah, ya, menambah dan mengurangi, itu adalah di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang mestinya, ya, seorang muslim harusnya kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sama halnya dengan, ya, tentang solat. Dalam bab solat, Nabi SAW perintahkan kita untuk mencontoh solatnya Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana aku solat. Karena solat ini adalah ibadah. Dan ibadah itu harus merujuk kepada wahyu dalil. Ya, dan itu telah dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu penting bagi kita, ya, kemudian untuk memperhatikan bagaimana ibadah yang kita lakukan. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum? Apakah ibadah yang kita lakukan sudah sesuai atau belum? Dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ya, misalnya di antara kebiasaan jahiliyah, ya, di antara kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dulu, mereka memodifikasi lafaz talbiyah. Mereka memodifikasi lafaz talbiyah. Ya, sebetulnya banyak ya lafaz talbiyah yang sifatnya jahiliyah. Namun ini di antara lafaz talbiyah yang berasal dari suku Quraisy yang terkenal. Lafaznya itu adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarika huwalak, ya, tamlikuhu wa ma malak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang memang milikmu. Engkau memilikinya dan yang lain tidak memilikinya. Ini adalah apa namanya, lafaz talbiyah jahiliyah yang dibuat-buat oleh orang Quraisy, ya. Tentu di dalam lafaz ini terdapat kesyirikan, ya. Mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, begitu. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara lafaz jahiliyah yang mesti seorang muslim menjauhinya ketika dia melakukan ibadah haji ataupun umroh, ya. Ibadah haji ataupun umroh. Teman-teman sekalian, ya, di sini, ya, ada sebuah kebiasaan jahiliyah. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam ketika melakukannya, ketika ibadah haji, dan Nabi SAW menyelisih itu. Karena di sini terdapat penyerupaan kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya, dari Ibnu Umar, ya, ya, dari Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya, ya, dulu orang-orang musyrik, ya, ketika melakukan umroh, ya, ketika melakukan haji, ya, orang-orang musyrik tidak meninggalkan jam, ya, tidak meninggalkan jam, yaitu Musdalifah, hingga matahari terbit di atas Sabir, ya, gunung yang terkenal di Mekah, begitu. Mereka mengatakan, terbitlah Sabir hingga kami bisa bertolak. Nabi SAW kemudian menyelisih mereka dan bertolak sebelum matahari terbit. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Jadi di masa jahiliyah dulu, ya, orang-orang musyrik Quraisy itu memiliki kebiasaan, ya, tidak berangkat dari Musdalifah, ya, dari jam, ya, setelah mabit hingga matahari terbit di atas gunung Sabir, ya. Sampai-sampai mereka mengatakan kalimat-kalimat seruan yang bernada ritual tentunya, terbitlah wahai Sabir agar kami bisa berangkat. Maksudnya, ya, ketika kebiasaan mereka itu, mereka akan berangkat dari Musdalifah setelah mabit ketika matahari itu terbit di
di atas Gunung Sabir, ya sudah terlihat dari atas Gunung Sabir, baru mereka kemudian bertolak dari Musdalifah, ya. Nah, kebiasaan ini bukan hanya sekedar teknis, ya. Orang kafir Quraisy memiliki keyakinan-keyakinan yang bercampur dengan kesyirikan, sehingga mereka bertolak setelah matahari terbit muncul di atas Sabir. Ya. Nabi SAW sengaja menyelisihi kemudian kebiasaan mereka, ya, dengan bertolak dari Musdalifah sebelum matahari terbit. Kebiasaan orang jahiliyah dulu, mereka bertolak dari Musdalifah setelah matahari terbit di atas Sabir, ya. Tapi Nabi SAW kemudian menyelisihi mereka, kemudian bertolak dari Musdalifah sebelum matahari terbit. Karena kebiasaan jahiliyah dulu ini, ya, mereka memiliki keyakinan-keyakinan batil yang bertentangan dengan akidah Islam. Sehingga dalam pelaksanaannya, Nabi SAW berusaha untuk menyelisihi apa yang dilakukan di zaman jahiliyah. Ya. Dan Nabi SAW menetapkan waktu berangkat setelah subuh dan sebelum terbit matahari. Ya. Dan ini merupakan di antara bentuk penyelisihan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai bentuk apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah yang Nabi lakukan di dalam konteks ibadah kecuali merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya. Nah, di antara faedah dan hukum yang bisa diambil, ya, dari larangan tasyabbuh di dalam konteks haji ini, tasyabbuh kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, bahwasanya, ya, ketika sunnah Nabi SAW berada di Muzdalifah, ya, maka diperintahkan untuk mabit di Muzdalifah, kemudian sholat subuh di awal waktu, kemudian bertolak, ya, sebelum matahari terbit. Dan ini menjadi manasik yang sah dan memang dianjurkan. Nah, di dalam masalah ini, ya, di apa namanya, Nabi SAW melarang untuk tasyabuh di dalam masalah ibadah kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah atau meniru kebiasaan-kebiasaan orang kafir, ya. Ya. Nabi SAW menyelisih kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang musyrik, meskipun kan seolah-olah netral gitu kan, menunggu matahari terbit itu kan netral. Cuman karena orang kafir Quraisy itu ada keyakinan tertentu yang berbau kesyirikan, ya, ketika mereka bertolak menunggu matahari terbit dari Sabir, Nabi SAW kemudian melakukan penyelisihan, ya. Nabi SAW datang untuk melakukan penyelisihan, apalagi menyamakan ajaran Islam dengan keyakinan-keyakinan berbau kesyirikan, ini merupakan sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil karena bertentangan dengan pokok atau aspek kenapa manusia itu diciptakan dan bertentangan dengan dasar-dasar dan pondasi Islam, begitu. Dan ingat, Islam itu, ya, Islam itu memerintahkan kita apa? Menyelisih ahli syirik itu merupakan bagian dari tauhid, ya. Kaidah al-wala dan bara, ya. Al-wala dan bara, loyalitas dan berlepas diri, gitu kan. Ini benar-benar harus diterapkan di dalam kehidupan, termasuk di dalam masalah ibadah. Jangan sampai terjadi peniruan, penyerupaan, ikut-ikutan, padahal itu bukan bagian dari ajaran Islam dan merupakan modifikasi dari ajaran yang berada di luar Islam. Ya, oleh karena itu penyelisihan ini bukan bentuk fanatisme, tapi dalam rangka untuk apa? Penjagaan akidah. Dalam rangka penjagaan akidah. Ya. Dalam konteks keduniaan, ya, dan tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah, sepanjang itu mubah, boleh saja kita ikut, ya. Boleh saja gitu kan. Orang kafir misalnya dagang pakai pengeras suara, ya. Kita dagang pakai pengeras suara, nggak ada masalah. Dalam masalah dunia itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, ya, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi, ya, untuk menyelisihi. Misalnya apa? Ibadah misalnya menggunakan pakaian khas orang kafir, menggunakan pakaian eh, khas Natal misalnya di dalam sholat, itu nggak boleh seperti itu. Harus ada penyelisihan, begitu. Harus ada penyelisihan. Ya.
Teman-teman sekalian, ya, hadis ini merupakan di antara dalil kuat, ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk menyelisih orang musyrik dalam ibadah. Kita diperintahkan untuk menyelisih orang musyrik di dalam ibadah, gitu ya. Dan ini bukan pilihan. Dan ini bukan pilihan, ya. Dan dalam konteks haji, ya, berangkat dari Musdalifah sebelum matahari terbit, ini merupakan di antara penunjuk Nabi SAW dan menjaga tauhid kita agar kita tidak ikut-ikutan sebagaimana diyakini oleh orang jahiliyah begitu, ya. Karena Nabi SAW mengatakan khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang musyrik, terkhusus yang menjadi ibadah mereka atau kebiasaan mereka yang berkaitan dengan ajaran agama mereka. Kita diperintahkan untuk menyelisih hal tersebut. Oleh karena itu, ya, ini menjadi kaidah umum, ya, hadis ini menjadi kaidah umum, ya, bahwasanya kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk meniru orang kafir baik di dalam masalah haji, baik di dalam masalah puasa, dalam masalah salat atau pakaian-pakaian ibadah gitu. Kita tidak boleh meniru meniru mereka, gitu kan? Teman-teman sekalian, ya. Kemudian hadis, ya, hadis lain yang menjadi patokan, ya, berkaitan dengan masalah kita diperintahkan untuk menyelisihi orang musyrik, ya, di dalam haji. Ini sebenarnya hadis juga dari Jabir radhiyallahu anhu yang menjelaskan bagaimana sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. Ya. Kemudian Nabi SAW berkendara hingga sampai di Masy'aril Haram, ya, di Musdalifah. Beliau menghadap kiblat lalu berdoa kepada Allah. Beliau bertakbir, beliau bertahlil, ya. Setelah itu beliau bertolak meninggalkan Musdalifah sebelum matahari terbit. Ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Dan hadis-hadis ini merupakan penetapan sunnah, ya, bukan hanya sekedar histori saja. Tapi di sini terdapat penetapan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ya, perintah untuk menyelisihi orang kafir, kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, kemarin itu juga sempat viral, ya, berkaitan dengan masalah ada sekelompok orang yang ketika mereka sa'i, ya, ketika mereka sa'i justru mereka sambil nyanyi-nyanyi begitu di lorong sa'i, ya. Dan ini sampai kemarin sampai viral gitu kan di media sosial, sampai masuk di berita nasional, dan ini memalukan sekali. Dan ini memalukan sekali. Ya. Maka harus dibedakan gitu kan, ibadah ya khusus pelaksanaan ibadah saja. Nasionalisme itu sesuatu yang lain begitu. Sesuatu yang lain. Maka jangan dicampur adukan kemudian misalnya dalam ibadah yang memang sudah ditetapkan tata caranya, bacaannya, dimasuki kemudian oleh sesuatu yang bukan bagian dari ibadah itu, maka rusak ibadah itu. Ya. Maka rusak ibadah itu. Oleh karena itu hati-hati, ya. Hati-hati ketika melakukan suatu ibadah, harus bisa memilah dan memilih bagaimana tata cara yang benar, bagaimana pelaksanaan yang tepat, apa bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Harus bisa, ya, membagi, memilah dan memilih. Karena seorang muslim itu harus jeli, harus kritis. Bukan hanya sekedar taklid saja. Harus jeli begitu. Oleh karena itu, ketika melakukan sebuah ibadah, maka perhatikan baik-baik apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah baik, sudah benar begitu. Ya, itu yang mesti kita perhatikan. Ya. Namun pada intinya teman-teman sekalian, dalam masalah haji ini intinya kembalikan semua praktikalnya kepada contoh Nabi SAW. Kembalikan semua praktiknya kepada contoh Nabi SAW, kepada dalil-dalil yang sahih. Jangan sampai ritual yang kita lakukan ternyata menyelisihi bahkan menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian teman-teman sekalian, ya, kita akan lanjutkan pada bahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan
larangan tasyabbuh ya dalam masalah jenazah dan kuburan, ya. Larangan tasyabbuh ya dalam masalah jenazah dan kuburan. Tentunya ya karena apa namanya, umat beragama itu di baik di Indonesia ataupun di dunia banyak sekali ajaran sehingga menimbulkan banyak bentuk ritual-ritual tentunya, ya. Dan dalam hal ini umat Islam diperintahkan untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada contoh Nabi alaihi wasallam, mengembalikan segala sesuatunya kepada ajaran Islam. Jangan sampai di dalam konteks pengurusan jenazah ataupun dalam masalah kuburan justru meniru, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Harus ada penyelisihan. Harus ada penyelisihan. Nah, ini yang pertama dari Jarir bin Abdullah, ya. Dari Jarir bin Abdullah, beliau menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah dulana wa syaqqu li ahli kitab." Bahwasanya lahat itu untuk kita dan syak itu untuk ahli kitab. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, lahat itu atau lubang untuk tempat memasukkan jenazah, ya, itu ada dua jenis. Pertama ada lahat. Lahat itu dia menyimpan jenazah di bagian sisi lubang kubur itu yang menghadap ke arah kiblat. Itu lahat. Biasanya itu dikasih papan miring begitu, ya. Adapun syak, syak itu adalah tempat penyimpanan jenazah itu di tengah-tengah lubang gitu loh. Di tengah-tengah lubang, ya. Sehingga jenazah itu tidak disimpan di pinggir dari lubang itu, tapi disimpan di tengah-tengah karena ada dibuatkan galian khusus begitu, dipas di tengah-tengah sehingga nanti tinggal dikasih papan di atasnya, ya, dikasih papan di atasnya, ya. Nanti Anda minta nanti tim nanti tolong ditampilkan gambar lahat dan syak, ya, agar tidak menimbulkan kebingungan apa sebetulnya yang Anda sampaikan nanti. Anda minta tolong nanti, ya. Nah, kata Nabi SAW, lahat itu untuk kita dan syak itu untuk ahli kitab. Di sini Nabi SAW memerintahkan kita, ya, termasuk dalam pengurusan jenazah, lubang kuburnya pun harus ada penyelisihan. Harus ada penyelisihan, ya. Namun dalam masalah ini dirinci lagi, ya, bahwasanya secara hukum baik lahat ataupun syak itu apa namanya, keduanya itu boleh secara hukum. Namun lahat itu lebih lebih utama. Lahat itu lebih utama, ya. Namun intinya kan hendaknya kita berusaha menyelisihi, ya, berusaha menyelisihi termasuk di dalam perkara pengurusan kuburan gitu loh. Dalam masalah kuburan, ya. Ya, baik penguburan baik memilih lahat ataupun syak. Kedua-duanya ini dua model lubang kubur ini sudah ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini disebutkan di dalam kitab Ahkam Al-Janaiz. Disebutkan bahwa memang baik model lahat ataupun model syak ini, keduanya ini sudah banyak dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Ini menunjukkan akan bolehnya dua hal tersebut. Meskipun demikian lebih utama tentu lahat. Yang lebih utama itu lahat. Ya, karena itu arahan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, teman-teman sekalian, ya. Kemudian disebutkan juga bahwa berkaitan dengan model kuburan Nabi SAW, model lubang kuburan Nabi SAW, apakah di dalam bentuk lahat ataupun dalam bentuk syak, ya. Disebutkan bahwa ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat ini berbeda pendapat berkaitan dengan masalah model kuburan beliau nih. Apakah akan dibuat lahat atau akan dibuat syak begitu. Ya, para sahabat ini berselisih pendapat di dalam persoalan ini. Ya, hingga mereka ribut nih dalam masalah ini. Nabi SAW dimakamkan lubang kuburnya dengan model yang kayak gimana gitu. Lalu Umar mengingatkan, ya, agar para sahabat jangan meninggikan suara di dekat Nabi alaihi salatu wassalam, baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah meninggal, gitu kan. Akhirnya para sahabat mengundang
tukang gali kubur, ya. Ada yang spesialis membuat lahat, ya. Ada yang spesialis yang buat syak begitu. Diundang mereka, ya. Dan para sahabat menyebutkan siapa yang pertama kali datang, maka Nabi SAW dimakamkan lubang kuburnya dengan salah satunya. Siapa yang lebih dulu datang? Itu kan gali kubur yang lahat atau syak, ya. Dan ternyata Allah mentakdirkan tukang lahat lah yang pertama kali datang. Lalu beliau SAW dibuatkan lahat, jadi dibuatkan lahat untuk Nabi SAW, lalu beliau dimakamkan. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. Artinya, ya, memang sudah ada di zaman para sahabat nih, apakah dalam bentuk lahat atau di dalam bentuk syak, itu sesuatu yang sudah ada begitu. Cuman yang lebih utama tentu lahat, ya. Kemudian dari hadis dari Jarir bin Abdullah, ya, berkaitan dengan dorongan Nabi SAW, ya, agar memakamkan jenazah dengan lahat, ya. Ini ada hadis dari Jarir bin Abdullah juga bahwasanya Nabi SAW ini pernah mengantarkan jenazah, ya. Beliau mengarahkan kepada petugas pembuat kuburan, ya. Al-hadu wa la tashukku fa inna lahda lana wa syaqqa li ghairina. Buatkanlah lahat dan jangan dibuatkan syak, kata Nabi SAW, ya. Karena lahat itu ciri khas kita, sementara syak itu miliknya orang selain kita, ya. Dalam hadis lain juga sama, ya. Al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Lahat itu ciri khas kita, sementara syak itu milik selain kita. Namun sudah dijelaskan oleh para ulama, tentu dua-duanya itu boleh. Dan lebih utama tentu itu lahat. Kalau nggak bisa lahat baru syak, ya. Karena memang ketika kita perhatikan kondisi tanah atau apa namanya tempat pemakaman itu beda-beda biasanya. Ada yang model dia seperti tanahnya itu liat gitu kan, sehingga bisa dibuat lahat. Ada kadang modelnya itu berpasir, yaitu mudah ambruk gitu, ya. Maka disesuaikan saja, tapi yang lebih utama tentu lahat, ya. Kalau tidak memungkinkan maka boleh boleh untuk memakamkan dengan cara syak begitu, dengan cara syak. Kemudian di dalam masalah pengurusan jenazah, ya, maka tidak boleh mengikuti ritual keagamaan yang berada di luar Islam begitu, ya. Yang berada di luar Islam, misalnya ada seseorang yang meninggal, katakanlah di tokoh, ya, tokoh masyarakat gitu kan, kemudian didoakan, ya, dari berbagai lintas agama, nggak boleh gitu kan. Karena udah jelas, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan dengan kaum tersebut begitu. Sehingga, ya, ini adalah di antara bentuk pelanggaran, ya. Misalnya ada seseorang muslim meninggal, didoakan lintas agama. Gak pernah dicontohkan di dalam dalam agama kita yang seperti ini. Gak pernah sama sekali dicontohkan gitu kan. Ya. Dan ini tasyabuh tentunya dalam ibadah, dan ini haram, gak boleh. Ya, mendoakan jenazah lintas agama itu nggak boleh. Ya, cukupkan diri dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Cukupkan diri dengan agama kita begitu. Tidak perlu melibatkan agama lain, ya, tidak perlu melibatkan agama lain, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan jenazah, ya, ada sebagian yang kemudian meratapi jenazah, ya, niyahah gitu kan. Niyahah, tentunya niyahah ini sudah pernah kita bahas, ya, tentunya larangan, ya, berkaitan dengan larangan meratap, ya. Ya, kata Nabi SAW, laisa minna man latamal khududa, ya, wa syaqqal juyuba wa da'a bida'awal jahiliyah. Kata Nabi SAW, bukan bagian dari golongan kami yang menampar pipi, yang merobek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah, gitu kan. Ya, ada orang, ya, katakanlah misalnya suaminya meninggal, dia meratap, nangis gitu, ya, sedih itu, ya, wajar sedih gitu. Nabi SAW juga menangis ketika putra beliau wafat gitu kan, ketika anak beliau wafat.
Tapi apakah sampai pada tahap meratap? Itu enggak sampai pada tahap meratap. Ya, Nabi sudah meneteskan air mata juga. Tapi tidak sampai pada tahap meratap, sampai meraung-raung, ya. Kemudian mengoyak-ngoyak pakaian, enggak sampai gitu. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, sehingga meratap. Ini juga termasuk tasyabuh jahiliyah. Meratap ini bagian dari tasyabuh jahiliyah. Ya, dan ini tentunya dihukumi haram gitu. Kemudian ya ada sebagian ya mungkin ya dia kemungkin Anda nggak tahu ya apakah kasus ini ada. Cuman ya jangan sampai kemudian kaum muslimin terjatuh di dalam apa namanya ritual ini, yaitu mengkremasi jenazah, mengkremasi jenazah atau membakar jenazah. Seorang muslim harusnya mencukupkan diri dengan tata cara yang diajarkan di dalam Islam, ya. Bukan malah dikremasi kemudian diarung di lautan, di sungai. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Islam, ya. Summa amatahu faqabarah, ya. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Ini di dalam Islam berlaku penguburan, gitu kan? Berlaku penguburan. Dan Islam sudah menetapkan bahwasanya ketika seorang muslim meninggal, maka di antara hak yang harus diterima oleh jenazah itu menjadi kewajiban kita adalah menguburkannya, menguburkannya gitu. Itu hak mereka, hak jenazah yang harus ditunaikan gitu. Maka kremasi, ya ini ritual agama yang berada di luar Islam. Dan kalau ada orang yang sampai melakukannya padahal dia muslim, maka bisa saja dia kufur gitu kan. Ya. Dan jika dia meyakini sebagai ajaran yang benar, maka dia bisa kufur. Kecuali mungkin, ya dia mu'alaf, ya saudaranya masih agama di luar Islam dikremasi, itu lain cerita. Tapi kalau udah jelas-jelas saudara sesama muslim dikremasi, ini bagaimana enggak sesuai dengan contohkan oleh Nabi SAW. Ya, oleh karena itu kembali kepada eh, sesuatu yang diajarkan oleh Islam, yaitu dengan cara memang dikubur di dalam tanah begitu. Ya, ataupun misalnya ketika dia meninggal di laut, ya maka dengan cara ditenggelamkan ke dalam laut, dikasih pemberat begitu. Ya, jika memang dikhawatirkan jauh daratan cepat rusak, maka ditenggelamkan di lautan begitu. Teman-teman sekalian, kemudian di antara perkara tasyabbuh di dalam masalah kuburan ini adalah memasang simbol agama lain di kuburan seorang muslim. Kan tadi sudah kita jelaskan dalil umumnya khaliful musyrikin. Selisilah orang-orang musyrik. Oleh karena itu jangan sampai orang Islam di dalam masalah penguburan kuburan justru dibuatkan patung-patungnya. Kemudian dibuatkan patung-patungnya, dikasih sesajen, gitu kan? Tabur bunga. Nah, ini masalah tabur bunga, ya. Tabur bunga ini adalah di antara bentuk tasyabbuh kepada orang kafir, ya. Tasyabbuh kepada orang kafir, ya. Karena dalil yang digunakan hanyalah dalil ketika Nabi SAW menancapkan pelepah kurma, ya, ke kuburan, ya. Kata Nabi SAW, orang yang disiksa ini akan diringankan sampai pelepah ini kering. Setelah kering baru akan disiksa kembali, begitu diazab. Itu adalah dalil yang mereka gunakan, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya itu adalah mukjizatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada orang yang berdalil misalnya tabur bunga dengan hadis ini, maka ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW kekhususan bagi Nabi SAW, dan tidak ada sahabat yang meniru perbuatan Nabi SAW. Ya, kalau kita mengatakan meniru Nabi SAW, berarti kita mengklaim orang di kuburan itu disiksa. Dan nggak ada yang tahu karena itu perkara gaib. Nabi tahu karena itu wahyu. Sehingga itu kekhususan bagi Nabi alaihi salatu
wassalam. Misalnya menikah lebih dari 4 itu kan kekhususan bagi Nabi SAW. Ya, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Ya, atau misalnya berkeyakinan bahwasanya roh orang yang meninggal itu bergentayangan sehingga melakukan ritual-ritual untuk arwah. Dalam Islam nggak ada roh gentayangan. Dan film-film yang bernuansa mistis yang menjelaskan bahwasanya ada roh gentayangan itu bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan akidah akidah kita. Justru ketika orang itu meninggal gitu kan, maka sejatinya mereka akan berada di alam barzah sampai hari dibangkitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Kata Allah, di hadapan mereka itu ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat gitu kan. Makanya ketika orang meninggal, rohnya nggak bakal bisa gentayangan. Mereka akan berada di alam barzah. Jadi alam barzah. Ini yang diyakini oleh orang Islam. Sehingga tidak ada istilah reinkarnasi, tidak ada istilah roh pulang, tidak ada, tidak perlu dikasih makan dan lain sebagainya. Dan ini hukumnya haram, karena ini tasyabuh dalam masalah akidah, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan pagan, kebiasaan animisme, dinamisme, gitu kan. Oh ini roh nenek pulang dikasih kemudian kopi pahit dikasih apalah ayam goreng gitu nggak pernah dicontohkan dalam syariat kita seperti itu ya oleh karena itu hendaknya kita apa namanya memperhatikan ya jangan sampai kemudian di dalam masalah jenazah ini kemudian ya kita berkeyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam gitu loh. Kemudian biasanya di dalam melayat itu dan ini memang agak mengherankan ya. Ada kaum muslimin itu melazimkan menggunakan pakaian hitam. Ya. Sebetulnya tidak ada pakaian khusus ketika kita melihat pakaian apalah gitu, pakaian hitam nggak ada. Justru ketika seseorang itu mengkhususkan dirinya sebagai bentuk kesedihan gitu kan, nggak pernah diajarkan dalam Islam seperti itu. Melayat menggunakan pakaian hitam nggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau memang kebetulan pakai baju hitam, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada niat tertentu, niat baju hitam berbela-sungkawa dan lain sebagainya, ini tentu tidak pernah diajarkan dalam Islam seperti ini. Tidak pernah diajarkan dalam Islam seperti ini. Ya. Jadi kalau sampai ada orang menganggap bahwasanya ziarah apa namanya, ketika melayat dia mengkhususkan pakaian hitam karena dia menganggap adanya keutamaan-keutamaan, maka ini bukanlah sesuatu yang berasal dari Islam. Ya. Ini bukanlah sesuatu yang berasal dari Islam. Ya, dan justru larangan ziarah kubur itu kadang itu berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang memang bertolak belakang dengan Islam dan justru dipraktekkan begitu. Datang ke kuburan, minta apa namanya minta nomor misalnya, datang ke kuburan minta-minta, ngalap berkah. Ini nggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Justru Islam datang untuk menghapus itu semua, untuk menghapus itu semua. Ya, kata Nabi SAW, dulu aku melarang kalian ziarah kubur ketika iman Muslim, tapi fazuruha kata Nabi SAW. Tapi sekarang ziarahlah. Kenapa? Karena imannya udah kuat gitu loh. Tauhidnya udah mantep. Sehingga ketika ziarah kubur, ya tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau berpeluang melakukan kesyirikan nih, kadang-kala sampai orang ziarah tuh ke makam Wali Songo ya, ngambil berkah. Padahal kata Nabi SAW ya, tidak ada perjalanan jauh kecuali pada 3 masjid. Ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Selain itu perjalanan mencari berkah enggak ada. Mencari berkahnya dari 3 masjid itu saja. Dari 3 masjid itu saja. Sehingga ketika seseorang meyakini, ya, apalagi sampai menganggap bahwa ziarah ke makam Wali Songo itu pahalanya sama dengan umroh kata mereka, ya maka ini enggak pernah ya bertentangan dengan apa namanya enggak ada dasarnya lah begitu ya, enggak ada dasarnya sama sekali begitu. Ya, baik. Itu berkaitan dengan masalah ya, penguburan
dengan masalah jenazah, ya, masalah jenazah gitu. Itu hanya beberapa saja yang Ana himpun, ya. Mungkin lebih banyak lagi di luar sana, cuman ini ada beberapa saja yang Ana himpun dengan keterbatasan kemampuan Ana. Kemudian ya di sini ada sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan masalah kuburan, ya. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidhu." Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian yang menjadikan kuburan para nabi, ya, dijadikan sebagai masjid-masjid, dijadikan sebagai tempat ibadah. Ketahuilah jangan kalian menjadikan kubur sebagai masjid karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya. Jadi kuburan itu tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Dan kita tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Karena memang di situ berpeluang terjadinya kesyirikan. Ya, berpeluang mengundang kesyirikan. Gitu kan? Dan ini adalah di antara bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat ritual, tempat baca Al-Quran, tempat ngelap berkah. Ini tasyabuh kepada orang kafir. Kata Nabi SAW, La'anallahu al-Yahuda wa Nasara takhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka nggak boleh ke kuburan, sholat di kuburan. Satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan, sholat gaib, gitu kan? Berdoa kepada penghuni kubur, minta keselamatan, minta nomor, minta apa gitu. Melakukan ritual khusus di kuburan. Ini nggak boleh, haram, ya. Jadi ini tasyabuh kepada orang kafir di dalam masalah akidah tentunya. Ya. Kalaupun boleh minta-minta di kuburan, tentu para sahabat akan minta di kuburan Nabi SAW. Minta di kuburnya Umar, Uthman, Ali, tapi nggak pernah. Karena mereka tahu ini tauhid, merusak tauhid. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan, ya, untuk memperhatikan bagaimana seharusnya kita berperilaku ketika ziarah kubur gitu, ya. Dan di zaman sekarang kan orang bermudah-mudah gitu kan, membuka, ya, kuburan keramat, ini kuburan wali fulan, ini kuburan, ya, orang soleh si fulan bin fulan, dijadikan sebagai bisnis makam, disimpan di situ, kotak amal, parkirnya bayar sekian. Kan antum nggak tahu tuh uang itu nanti dikemanain, nggak tahu antum. Dan banyak sekarang di zaman ini orang menjadikan kuburan sebagai ladang bisnis, lahan bisnis. Ya, ziarah ke sini bisa menghilangkan ini, sampai kuburan itu dihias sedemikian rupa, kasih bunga-bunga, dihias gitu kan. Orang baca di situ, minta-minta di situ, sholat di situ, ya, baca Al-Quran di situ, sholat menghadapnya. Menjurus pada kesyirikan gitu kan, ghulu kepada orang soleh ketika mereka hidup ataupun setelah mereka mati, bisa menjurumus pada kesyirikan, bisa menjurumus kepada kesyirikan, ya. Kemudian yang terlarang adalah ketika di kuburan adalah kita dilarang untuk meminta-minta di kuburan. Mendoakan orang di kuburan boleh, meminta-minta di kuburan itu yang enggak boleh. Kata Nabi SAW, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid itu milik Allah dan jangan kalian berdoa kepada siapapun selain Allah. Ya. Baik kuburan itu berada di masjid, minta-minta di situ. Enggak boleh. Minta rizki, minta keselamatan, minta jodoh kepada penghuni kubur. Atau menjadikan kubur sebagai perantara ritual, enggak boleh.
Ini menjerumus kepada syirik besar dan tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Enggak boleh, ya, akhi. Ya, enggak boleh. Ya. Kemudian kita dilarang dalam kuburan itu apa? Mengagungkan kuburan baik dengan membuat kuburan yang mewah, ya, ada kubahnya, ada patungnya, ya, maka nggak boleh. Ya. Kan dalam hadis Nabi SAW tadi jelas ya, ala fala tattakhidul qubur masajid, fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Kalau menjadikan kuburan sebagai masjid, maka pasti ada dibangun gitu kan, dibangunkan apa namanya, dinding-dinding, dikasih kubah megah. Ya. Nanti orang beranggapan, oh ini tempat keramat, sehingga orang ke sana minta-minta apa segala macam. Nggak boleh gitu kan. Dan itu juga termasuk ghulu tentunya, ghulu ya, karena bisa membuka pintu kesyirikan. Oke lah mungkin di zaman antum misalnya enggak, tapi di zaman anak cucu antum siapa yang menjamin gitu kan? Nggak ada yang menjamin. Bisa jadi mereka nanti akan beribadah di situ, minta-minta di situ, dan sekarang terbukti gitu loh. Orang ghulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ya, semua orang datang dari segala penjuru untuk merayakan haulnya gitu. Apa yang mereka lakukan di kuburnya, ya, baca sejarahnya, ya, minta-minta ke yang sudah mati itu. Tentu ini menjurumus pada kesyirikan tentunya, menjurumus pada kesyirikan. Ya, kemudian nggak boleh menyalakan lilin, dupa atau ngasih sesajen di kuburan. Nggak boleh. Nggak pernah dicontohkan di dalam syariat kita yang seperti ini. Ini bukan ritual yang berasal dari Islam gitu kan. Ya. Kemudian di kuburannya tidak boleh tentunya kita duduk ya, menginjak ataupun merendahkan kuburan. Ini pernah kita bahas ya, bahwasanya seseorang itu duduk di atas bara api hingga api itu membakar pakaiannya lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Karena di sini terdapat merusak kehormatan, meremehkan kehormatan yang sudah meninggal gitu kan. Kemudian ya, mengkhususkan ya waktu ritual di kuburan pada hari-hari tertentu. Ada sebagian orang yang ziarah itu menetapkan hari-hari tertentu. Ada orang ziarah ya, dia ziarah itu pada bulan Ramadan, ketika hari raya, dan dia lakukan terus-menerus tiap tahun. Dan ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, La taj'alu buyutakum kubura. La taj'alu buyutakum kubura. Wa la taj'alu qabri aidan. Kata Nabi SAW, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Makanya perayaan tahunan di kuburan, ya, mengkhususkan pada bulan Ramadan, menjelang Ramadan, ziarah kubur. Ini bukan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini menjurumus kepada bid'ah tentunya. Atau merayakan hari kematian misalnya. Gak pernah. Ini tasyabuh bil kuffar dan merupakan sebuah kebid'ahan. Oleh karena itu, ya penting kita untuk memeriksa kembali berkaitan dengan masalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, gitu kan? Kemudian ada sebagian orang yang meyakini bahwasanya roh itu bisa hadir dan bisa berinteraksi di kuburan, gitu kan? Nanti roh si fulan sudah meninggal dimasukkan ke tubuh orang yang masih hidup misalnya. Nggak bisa. Tadi udah kita jelaskan bahwasanya roh orang yang sudah meninggal itu mereka berada di alam barzah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Mereka berada di alam barzah sampai apa namanya hari kebangkitan begitu.
Oleh karena itu nggak ada istilah roh menunggu, roh dikasih makan, roh bisa dipanggil. Nggak ada di dalam ajaran kita yang seperti itu, ya. Dan tentu tidak boleh kemudian seorang muslim, ya, di kuburan di kuburan, ya, dia menyerupai simbol-simbol agama lain yang itu dihias-hias, dikasih salib, dikasih foto, dikasih marmer. Ini bentuk-bentuk tasyabuh tentunya kepada orang orang kafir, ya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, ya. Hadis lain, khaliful musyrikin, selisih orang musyrik. Oleh karena itu ketika di kuburan, baik dalam prosesi, ya, jenazah ataupun di dalam hal kuburan, harus ada penyelisihan, baik dalam perbuatan ataupun dalam keyakinan, harus ada penyelisihan. Tapi teman-teman sekalian, demikian yang dapat Anda sampaikan, ya, berkaitan dengan masalah tasyabbuh dalam masalah haji, jenazah ataupun kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan yang bisa merusak akidah kita tentunya, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari setiap perkara yang dapat menjerumuskan kita pada kesyirikan. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi tentunya. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.